Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Khairul Tamimi pada pelajaran Teknologi Layanan Jaringan atau TLJ untuk kelas 12 TKJ Teknik Komputer Jaringan. Baik, pada hari ini kita akan membahas konfigurasi ekstensi dan dial fan server SoftSuite. Untuk itu, sebelum kita melanjut ke materi, di sini ada kompetensi dasar yang kita akan ampu pada hari ini. Yang mana yang pertama 3.10 ini menerapkan konfigurasi ekstensi dan dial fan server SoftSuite. Adapun yang kedua 4.10 melakukan konfigurasi ekstensi dan dial fan server SoftSuite. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yaitu yang pertama, siswa mampu memahami cara kerja POIP atau POIP. Siswa memahami tahapan membangun ekstensi, dan yang ketiga siswa memahami konsep dial fan. Baik, kita langsung masuk ke materinya. Materi pertama yaitu kita akan membahas ekstensi dan dial fan pada server POIP atau Voice over Internet Protocol. Oke, seperti yang kita sudah ketahui bahwasannya POIP adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet. Nah, di dalam POIP ini ada juga yang dinamakan sebagai ekstensi atau data client. Nah, pada contoh gambar di sini ini saya contohkan ada sebuah server, yaitu server POIP yang menggunakan Asterisk. Asterisk di sini adalah software yang penyedia layanan server POIP. Ada server yang terhubung kepada pesawat 1 dan pesawat telepon 2 dan pesawat 3 dan 4. Nah, di mana masing-masing pesawat telepon ini memiliki kode unik. Kode uniknya yaitu 300 untuk pesawat 1 dan pesawat 2-nya 401 dan 302 dan 4320. Untuk kode unik ini bebas, bagaimana kita yang konfigurasinya. Nah, di dalam kode-kode ini dinamakan sebagai ekstensi. Nah, jadi pesawat ini mempunyai extension 300 dan pesawat 2 memiliki extension 401. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada kelebihan POIP dan kekurangan POIP. Oke, yang pertama kita bahas terlebih dahulu yaitu mengenai kelebihan POIP. Kelebihan POIP itu apa sih? Yang pertama yaitu biaya lebih rendah untuk sambungan langsung jarak jauh. Artinya ketika kita ingin memasang POIP untuk jangkauan yang lebih jauh lagi, maka biaya yang didapat atau yang kita terima itu biayanya lebih rendah ketimbang sambungan jarak jauh untuk penambahan telepon biasa seperti itu. Dan yang kedua yaitu penggunaan bandwidth yang lebih kecil daripada telepon biasa. Nah, kalau POIP ini dari kelebihannya itu penggunaan atau pemakaian bandwidth yang lebih kecil daripada telepon yang biasa, yaitu dalam bentuk PSTN, yaitu bandwidthnya membutuhkan jangkauannya lebih besar seperti itu. Dan yang ketiga yaitu memungkinkan digabung dengan jaringan telepon lokal yang sudah ada. Artinya ketika kita sudah mempunyai telepon biasa yaitu telepon PSTN, ingin kita gabungkan dengan POIP itu bisa, dengan catatan yaitu biasanya telepon biasa itu sudah memadai untuk fasilitas POIP. Tinggal infrastrukturnya yaitu barangnya yang bisa memadai untuk kita gabung menjadi telepon POIP seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu berbagai bentuk jaringan POIP bisa digabungkan menjadi jaringan yang besar. Artinya jadi kita sudah memiliki lokal areanya, itu lokal area POIP, ingin skalanya lebih besar lagi, itu bisa kita ada penambahannya aja untuk jarak jauh. Untuk yang skala yang lebih besar lagi paling dengan yang sudah di atas, yaitu dengan biaya yang relatif ringan atau relatif rendah. Yang selanjutnya itu memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk suara. Jadi ketika kita sudah mempunyai infrastruktur jaringan data yang sudah kita miliki untuk pada telepon biasa, ini bisa kita manfaatkan untuk kita ubah menjadi bentuk telepon POIP yang bentuk IP address. Nah, untuk selanjutnya yaitu di sini ada kekurangan POIP. Nah, kekurangan POIP itu
Diantaranya yang pertama yaitu ada kualitas suara tidak sejernih dengan jaringan PSTN. Artinya kualitas suaranya yang biasa kita contohkan nih, yang bisa kita pakai biasanya kita pakai contohnya WhatsApp ya, telepon WhatsApp. Nah ini kan dia berbasis IP, biasanya jaringannya ada tersendat atau terputus-putus lah, tidak sejernih dengan jaringan PSTN telepon biasa karena dia berbentuk kabel seperti itu. Dan yang lanjutnya, yang kedua, ada jeda dalam berkomunikasi, artinya delay, ada stuck ketika ada gangguan di jaringan internet kita, maka sudah otomatis ketika kita sedang berdialog, percakapan suara akan terganggu menjadi delay atau lambat lah, buffering. Seperti itu pemahamannya. Dan ketiga ini ada regulasi terbatas. Untuk regulasi POIP ini pemerintah juga membatasi ya, tapi mungkin apalagi di masa pandemi ini sekarang mungkin sudah banyak yang beralih ke POIP seperti itu. Dan yang keempat yaitu berpotensi menyebabkan jaringan terhambat atau stuck. Ini sama seperti tadi, adanya jeda atau buffering ketika ada gangguan jaringan pada internet kita. Dan yang selanjutnya itu tidak pernah ada jaminan kualitas jika POIP ini melewati internet. Ini ada kaitannya dengan security, keamanan, karena apabila kita percakapan melalui media internet ini sudah ada, artinya sudah ada berpotensi keamanannya, apakah terjamin atau tidak. Nah di sini belum ada keamanan, artinya belum tidak menjamin bahwa POIP ini menjamin keamanan data kita nanti ke hack atau disadap lah seperti itu. Dan yang terakhir itu peralatan relatif mahal. Ini adalah infrastrukturnya yang mahal, cukup mahal apabila kita ingin melakukan setup untuk menjadikan atau membuat telepon kita menjadi berbasis internet. Nah, di sini untuk selanjutnya kita akan membahas komponen yang membangun tahapan perintah extension atau command line. Nah, yang pertama extension. Apa sih extension? Adalah label dari extension. Dapat berupa sebuah string. Ya, string itu berupa angka, huruf, simbol yang diizinkan atau pola yang harus dievaluasi secara dinamik untuk mencocokkan dengan banyak kemungkinan nomor telepon. Yang tadi kita sudah lihat soal contohnya pada gambar tadi, banyak ada telepon pesawat 1, pesawat 2, dan pesawat 3 ini memiliki kode-kode unik. Nah, kode-kode unik ada ekstensi atau extensionnya. Nah, jadi kita mau telepon ada di komputer 1, berapa sih extensionnya? Nah, tadi extension dia adalah di komputer A 300. Adapun di komputer 2 misalnya 401. Jadi kalau 401 telepon 2 ingin menyambungkan ke telepon 1, maka dia hanya menyebutkan ekstensi atau nomornya. Atau kita di telepon kayak telepon biasa kita bisa menyebut nomor teleponnya. Tapi kalau untuk POIP ini adalah disebut sebagai extension. Yang kedua, priority. Apa sih? Biasanya berupa angka integer. Merupakan urutan dari perintah yang harus dijalankan dalam sebuah extension. Jadi priority ini nanti adanya di command, biasanya di command line atau di konfigurasinya. Jadi ada tahapan yang mana yang harus diprioritaskan atau yang harus dieksekusi atau yang harus dijalankan terlebih dahulu, seperti itu, karena dia lebih prioritas. Misalnya 300 dengan 301, maka dia prioritaskan untuk menjalankan 300 seperti itu. Yang ketiga selanjutnya adalah command. Nah, command adalah perintah yang akan dijalankan oleh Asteris. Nah, dalam Asteris ini adalah software atau aplikasi yang melayani layanan POIP. Nanti kita akan coba praktekkan dengan banyak ya. Kalau VoIP itu bisa Asteris dan lainnya, nanti kita coba praktek. Dan yang keempat yaitu parameter. Adalah parameter yang harus diberikan kepada sebuah command. Tidak semua komen atau perintah membutuhkan parameter. Beberapa perintah dapat dijalankan tanpa parameter. Nah, parameter itu bisa berupa ID, user, dan lainnya. Kita berikan parameternya, tapi tanpa itu kadang kita bisa untuk men-settingnya. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu dialpan. Dialpan ini adalah berfungsi sebagai routing. Proses di mana suatu item dapat sampai ke tujuan dari lokasi ke lokasi lain. Panggilan antara ekstensi baik yang berada dalam satu IP PBX lokal maupun antara IP PBX atau bisa disebut sebagai die trunk. Ya. Jadi fungsi dari dialpan ini adalah routing.
routing ini adalah menjalurkan. Jadi ketika ada telepon pesawat satu ingin berhubungan atau ingin bercakapan dengan telepon pesawat 2, maka tugas dari dialpan ini merutingkan atau menjalurkan mana jalur untuk kita bercakapan kepada pesawat 1, ataupun sebaliknya pesawat 2 ingin bercakap atau ingin terhubung kepada pesawat 1. Nah, ini tugas dari dialpan, merutingkan atau disebut sebagai dial trunk. Nah, di sini ada contoh sebagai topologi server POIP, di mana di sini ada server POIP-nya, di sini ada internet. Ini adalah infrastruktur dari POIP. Memang POIP ini sifatnya internet ya, IP protokol ya, jadi dia butuh internet. Nah, ini adalah PSTN, jalur untuk telepon analog, telepon biasa ya. Nah, ini servernya PIBX. Nah, internet ini ada analog juga, tapi analog ini harus memiliki phone adapter untuk syarat untuk bisa mengikuti jalur POIP. Nah, di sini ada telepon digitalnya, di sini ada laptop, di sini ada softphone. Artinya nanti di laptop kita bisa install aplikasi untuk POIP seperti Xlet dan lainnya, atau Pidgin dan lainnya. Ada software untuk di mana di handphone ini ada juga, nanti kita akan coba install dan praktek. Kita pernah dulu belajar di kelas 11, yaitu di Cisco Packet Tracer, di mana di sini kita menggunakan telepon analog. Nah, telepon analog ini jika dia ingin bergabung atau intinya nyambung kepada jalur POIP, maka telepon analog ini harus membutuhkan hardware-nya, yaitu home POIP atau disebut sebagai PO phone adapter. Nah, di sini dulu kita pernah praktek di kelas 11 ya. Ini tinggal kamu coba dan ulang-ulang lagi bagaimana POIP dikonfigurasi. Oke, itu saja dulu untuk pertemuan hari ini. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, bisa langsung chat ke saya atau bisa komen di video ini, atau nanti kita ada kelas untuk Zoom meeting. Di situ kalian bebas untuk kalian bertanya jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.